Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sampai pada kisah ke-6. Kisah ke-6 ini terkhusus untuk beliau Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Murtadha Amin, Allahu yarham, yang 1 tahun lalu beliau akhirnya berjumpa dengan kekasih beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentu yakin bahwa saat ini beliau sedang tersenyum lebar, dan semoga kita semua santri-santri beliau bisa menambah kebahagiaan dengan senantiasa mengistiqomahkan apa yang telah beliau ajarkan kepada kita semua. Ada begitu banyak sudah, tak terhitung bagaimana kemudian beliau mendidik kita tentang akhlak, tentang fikih, tentang akidah, tentang banyak hal. Di dalam masa beliau membimbing kita semua, ada banyak kesaksian tentang kebaikan-kebaikan beliau, dari mulai santrinya, mulai dari kerabat beliau, keluarga tentunya, dan orang-orang yang mengenal beliau. Terkenal jelas bahwa Yai adalah seorang yang begitu sabar. Cerita tentang kesabaran ini pernah terjadi ketika kami di pesantren kampus Ainul Yakin sedang melaksanakan ziarah Wali Songo. Jadi ya seperti biasa, jadi santri baru kalau di Ainul Yakin pasti diajak ziarah Wali Songo oleh Yai. 5 hari perjalanan, tujuan akhirnya sampai di Malioboro. Ceritanya refreshing gitu. Akhirnya ya namanya di Malioboro ya, kami panitia sudah menyusun rencana, karena ya pasti ingin memberikan waktu luang untuk teman-teman peserta agar bisa berbelanja, membeli oleh-oleh dan sebagainya. Singkat cerita, waktu itu kami di kepanitiaan memberikan waktu sekitar 3 jam untuk teman-teman bisa berbelanja, jalan-jalan dan lain sebagainya. Padahal biasanya untuk satu spot, satu tempat itu hanya sekitar 1-2 jam. Ini karena ya untuk memberi istirahat begitu, untuk refreshing juga buat teman-teman peserta. Nah, yang begitu luar biasanya bahwa di parkiran bus Malioboro itu kan, kalau teman-teman pernah ke sana, busnya itu jejer-jejer begitu. Ada begitu banyak jejer-jejer dan dempet-dempet. Sempit, panas, pengapnya luar biasa. Di keadaan seperti itu, Yai tidak pernah sekalipun meminta untuk diistirahatkan di tempat yang lebih nyaman. Entah itu hotel, entah itu homestay atau penginapan lainnya, tidak pernah sama sekali. Beliau rela menunggu santri-santrinya yang lagi senang-senang, yang lagi jalan-jalan di dalam bis yang pengap. Namanya AC-nya, mesinnya dimatikan, AC-nya pasti tidak. Bisa dibayangkan di dalam mobil saja, kalau AC-nya dimatikan di tengah-tengah ruangan tertutup, di parkiran tertutup, yang kemudian berjajar-jajar bisnya di sana, betapa pengapnya, betapa tidak nyamannya, betapa sesaknya. Tetapi sama sekali beliau tidak meminta untuk diberikan atau diinapkan atau diistirahatkan di hotel dan lain sebagainya. Beliau sabar 3 jam menunggu santri-santrinya yang sedang asik jalan-jalan. Hanya sesekali kemudian panitia bergantian menengok beliau. Ketika kami datang menengok, beliau bertanya apakah sudah selesai. Dek, dereng Yai, rencang-rencang tasik, kata engkang belanja, teman-teman masih banyak yang belanja. Oh ya wis, tak istirahat lagi. Begitu terus dengan sabarnya sampai 3 jam. Mungkin bagi orang-orang yang ya memandang itu ya cuma nunggu saja, tapi seorang beliau yang sudahlah, kita tidak mungkin, ilmunya sudah luar biasa, jangan diragukan lagi. Mau rela ikhlas menunggu di dalam bis yang pengap, menunggu di dalam bis yang sumpek bahasanya,
membiarkan agar bisa melihat santri-santrinya bahagia semuanya. Sabarnya luar biasa. Tentang kepedulian beliau ke santri-santrinya. Ceritanya saat itu kami dan beberapa santri tengah berada di masa pandemi di awal tahun 2020, sekitar bulan 3, bulan 4. Saat itu kami karena dan teman-teman yang lainnya diberikan amanah oleh Yai untuk menjadi pengurus, akhirnya kemudian kami tidak bisa pulang di masa pandemi sampai selesai Lebaran, sampai kemudian menemui ketika beliau wafat. Di sepanjang masa pandemi itu tidak pernah sekalipun kami telat bahan makanan. Selalu setiap saat ketika ketemu dengan santri, dek berasnya masih, dek gulanya masih, dek minyak masih, dek minyaknya masih, dan lain sebagainya. Begitu setiap kali ketemu. Dan beliau tidak pernah seminggu saja libur menanyakan tentang hal itu. Beliau terus berusaha sebisa mungkin agar santri-santri yang saat itu terkena pandemi ini bisa masak, bisa makan. Padahal saat itu jelas keuangan pesantren sedang goyah karena di masa pandemi support dari universitas berkurang. Tapi yaitu tadi, tidak ada ceritanya kami satu hari kelaparan. Sederhana memang, tetapi bayangkan ketika kami di masa pandemi di dalam pondok tidak bisa keluar dan tidak ada kebutuhan pokok yang bisa kami masak. Tapi Yai tak pernah lekang, tak pernah lelah menanyakan tentang kebutuhan kami. Apakah kami tahu kemudian beliau ternyata sedang kesusahan, beliau sedang punya masalah, tetapi beliau tidak pernah melupakan kami. Yang terakhir tentang bagaimana beliau mendidik kami ketika berorganisasi. Ini mungkin yang juga dirasakan oleh teman-teman santri semuanya, dan yakin tidak pernah sekalipun beliau ketika kami mengajukan sebuah program, ketika kami mengajukan sebuah kegiatan, beliau mengatakan, duh gak usah, duh iki elek, duh kok ngene kok dilakoni. Tidak pernah sama sekali. Beliau selalu mengawali pendapat beliau, mengawali advice beliau, mengawali nasihat beliau dengan sae. Niki sae dek, niki sae mas. Begitu selalu. Ketika sudah mengatakan beliau dawuh sae, baru beliau kemudian melanjutkan dawahnya dengan menasihati, ini loh baiknya kayaknya begini dek. Kalau misal begini bagaimana dek? Kalau misal ini ditunda dulu bagaimana dek? Selalu begitu. Tidak ada pandangan yang jelek mungguhnya beliau itu kepada kami. Semua yang kami perjuangkan, semua yang kami ingin lakukan, semua yang ingin kami wujudkan di dalam kepengurusan itu selalu dipandang baik oleh beliau. 3 hal itu yang mungkin bisa sedikit memberikan gambaran tentang bagaimana beliau mendidik kami, mendidik kita semuanya. Tentu kalau mau diceritakan semuanya tentang bagaimana beliau mendidik kita, tak akan cukup rasanya 1 hari, 2 hari, 3 hari pun untuk menceritakan secara detail bagaimana beliau mendidik kita semua. Yang terpenting saat ini tentu kita tidak boleh lepas untuk senantiasa mendoakan beliau. Ibarat wadah yang penuh dengan air, kita mendoakan beliau itu berharap bahwa ketika mengisi dengan air baru, ada luberan-luberan, ada lebihan air yang kemudian tumpah dan bisa kita ambil manfaat barokahnya. Kita senantiasa mendoakan beliau, dan tentu tanpa
mengurangi sedikit pun semangat kita dalam berjuang mempertahankan apa yang telah beliau tanamkan, apa yang telah beliau titipkan kepada kita semuanya, melanjutkan dakwah beliau dengan usaha dan kemampuan kita masing-masing. Semoga kita bisa melanjutkan dakwah beliau dan semoga kelak kita bisa berkumpul bersama-sama di surganya Allah di sebagai santri beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.